Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya bi sadrihi wa sadrihi wa hurmatan min lisani. Allah, kita akan teruskan kajian kita, meneruskan penjelasan uraian ayat terakhir surat Al-Falaq. Kalau kita perhatikan surah Al-Falaq daripada ayat pertama hingga ayat terakhir, sekalian. Ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Ayat pertama hingga yang ketujuh. Itu ayat-ayat munazzalah atau marfu'ah. Ini. Ayat Allah apa ya? Di dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran, ayat ini secara umum ada dua. Yang pertama namanya ayat qauliyah. Atau ayat makruhah. Inilah qauliyah yang dibaca, qauliyah yang qauliyah yang dicap, yang dikatakan. Yang kedua namanya ayat kauniyah. Ayat Allah secara umumnya dibagi menjadi dua. Ayat Allah terbagi menjadi dua. Pertama ayat qauliyah, ayat-ayat yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan, yang Allah bacakan. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ayat qauliyah ini kaitannya dengan taklif. Dan kita maklum taklif itu yakni awamir dan nawahi. Ayat qauliyah, ayat yang difirmankan oleh Allah, itu kaitannya dengan taklif. Taklif maknanya bebanan. Sesuatu yang Allah bebankan kepada kita sebagai hambanya.
Dan bebanan yang Allah berikan kepada kita, si hambanya, sama ada berupa perintah yang mesti kita kerjakan, ataupun berupa larangan yang mesti kita tinggal. Itu namanya taklif. Contohnya Allah kata, sholatlah, bayarlah zakat, puasalah Ramadan, baktilah pada orang tua, jihadlah jalan Allah, jangan makan riba, jangan minum arak, jangan mencuri. Kan ada kan dalam ayat itu. Sama ada perintah maupun larangan. Itu taklif. Ini namanya ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah. Yang kedua adalah nama ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang diciptakan. Ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan. Dalam Quran banyak sekali. Allah cipta, umpamanya Allah berfirman, umpamanya khalaqal insana min alaq. Allah cipta manusia, cipta langit, cipta bumi, siang jadi malam, malam jadi siang, turunnya hujan, tiupnya angin, banjir besar, dan sebagainya. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Kauniyah yang dicipta. Kita sebagai manusia ciptaan Allah ni, kita ni sebagai ayat apa? Kita kauniyah. Kita boleh bercakap? Kita boleh bercakap ni? Kauniyah. Itulah. Jadi kauniyah, dan ini keduanya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada. Antara kauliyah dan kauniyah boleh dibezakan. Boleh dibezakan. Karena memang ada perbezaan. Yang satu berkaitan dengan ayat Allah berupa perintah, larangan, yang difirmankan. Yang satu ayat Allah yang diciptakan. Boleh dibezakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Ini poinnya. Ini ya, maksudnya ini bukan kajian, jadi saya menyampaikan aspek ini. Ini bukan tafsir ya, ini kajian, jadi kita sampaikan situ. Tidak boleh dipisahkan. Artinya begini, kalau kita ingin berjaya melaksanakan ayat-ayat qauliyah, perintah dan larangan, mau tak mau kita mesti memahami ayat kauniyah. Karena erat sekali hubungannya. Ambillah contoh umpamanya. Terbitnya matahari di timur dan terbenamnya di sebelah barat, terbitnya bulan, karena terbit kadang tenggelam, silih berganti, bulan 1, bulan 2, tanggal 1, tanggal 15, itu namanya ayat apa ya? Ayat kauniyah. Allah suruh kita sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, ayat apa tuh? Mampukah kita, mungkinkah kita dapat melaksanakan sholat dengan betul kalau kita tidak memahami ayat ini? Karena untuk menentukan waktu sholat, pakai apa? Kita mempelajari ayat kauniyah. Betul. Untuk kita memulakan puasa Ramadan, Allah kata berpuasalah pada bulan Ramadan. Lalu kita, yang bila nak mula Ramadan ya? Nak cari dalam Quran tak jumpa. Bila nak mula Ramadan? Untuk menentukan satu Ramadan, untuk menentukan nanti akhir Ramadan, gunakan ayat apa? Kauniyah. Ayat kauniyah. Tengok anak bulan terbit 1, 2, 15. Itu nama ayat kauniyah. Puasa dia juga. Allah kata bayarlah zakat. Itu ayat apa tuh? Kauniyah. Bayar zakat. Kauniyah. Qauliyah. Lalu agama kita menentukan untuk bayar zakat, salah satu syaratnya mesti cukup haul. Haul maknanya cukup 1
Tahun. Macam mana nak menentukan simpanan itu cukup 1 tahun? Boleh cari dalam Korea? Tak. Jumpa lah. Mesti Kaunnya. tahunnya. Oh, tahunnya ya ini mesti begitu. Kalau apa namanya ni bab zakat, kiraan tahunnya yang ikut Komariah. Bulan Komariah, bulan Hijriah maksudnya. Yakni berdasarkan pusingan tahun Komariah, tahun Hijriah berdasarkan pusingan bulan Korea. mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Adapun Syamsiah yakni kiraan bulan, kiraan tahun, kiraan hari berdasarkan ini tahunnya kan kaulian, pusingan bulan, pusingan matahari, pusingan bumi. Ini ayat apa nih? Kan Allah yang cipta kan Allah yang cipta, Allah cipta bulan, Allah yang manusia, Allah. Lalu ini ayat. Jadi kalau bulan Komariah atau namanya saya Komar, mana bulan lah. Atau kita kata bulan Hijriah. Bulan Hijriah yang diawali dengan 1 Muharram. Nah, penentuan masanya berdasarkan pusingan bulan mengelilingi bumi. Nah, ini bulan lah di bumi. Adapun bulan atau Syamsiah atau dalam bahasa kita tahun Masehi yang baru ada setengah orang menyambutnya alhamdulillah 1 Januari kemudian itu nama bulan Syamsiah atau Masehi. Ini berdasarkan cara hitungannya berpandungan pusingan pusingan bumi pusing di sekeliling matahari, depan matahari, bumi pusing. Sebab bumi berpusing, maka berlakulah siang malam kan, malam siang. 1 kali pusingan, 1 tahun. 1 hari. Ini 1 kali pusingan 1 hari. Jadi untuk 1 bulan berapa kali pusing? Rotasinya 30. Bumi bukan secara pusing rotation, 1 kali pusingan 1 hari, tapi bumi bergerak juga mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari menunjukkan 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun berapa kali bumi berpusing pada paksinya? 365 kali. 1 kali. Bukan pusing di tempatnya, tapi sambil berjalan di matahari. Nah, nak tahu ini, nak di dalam Al-Quran. Nak maksudnya nak cari dalam ayat Qauliyah, tak jumpa. Kita mesti melihat dalam ayat Kauniyah. Sedangkan nak melaksanakan ibadah sholat, zakat, haji, tak mampu tanpa ini. Itu yang saya katakan tadi. Antara ayat Qauliyah dengan ayat Kauniyah boleh dibezakan, tapi tak boleh dipisahkan. Inilah yang mustahil. Dan kita agar orang Islam mana yang lebih dikuasai oleh orang Islam? Biasanya lah Qauliyah atau Kauniyah? Ya, secara umum lah yang lebih dipahami, lebih dimengerti oleh kami orang Islam. Ayat Qauliyah kan? Yang Kauniyah agak kurang. Orang Jepun mana lebih paham? Kauniyah. Qauliyah tak paham. Sebab itu kalau bab dunia sini lah mana bangsa yang lebih maju? Orang Islam atau Jepun? Jepun. Penguasaan terhadap ini akan memulihkan bangsa itu maju di sini. Ya. Nah, Allah SWT suruh kita dunia hasanah, akhirat hasanah. Karena kebanyakan Islam lebih tertumbuh ke sana dan tertinggal dalam ayat Kauniyah, kita akhirnya jadi bangsa ketiga. Second class ke third class orang Islam. Jumlah banyak. No class. Orang Islam ini jumlahnya Allah berapa sekarang? 2 bilion, 3.
2 bilion lebih jumlah orang Islam di dunia. Tapi macam mana belum masih jadi makmum, belum jadi imam? Foolish Mafi, Ustaz. Foolish Mafi. Iyalah, ekonomi masih mengikuti orang KP, teknologi masih ini. Kita ini masih sebagai pembeli, belum menjadi Penjual. penjual. Kita hanya sebagai pengguna, belum jadi Pembuat. produser. Nah, pencipta. Kita baru menjadi makmum, belum jadi Imam. walha hampir 2 bilion lebih. Yahudi jumlahnya hanya berapa juta. Macam mana boleh? Mereka sudah punya katalah bom nuklear, menyerang orang Islam baru pakai plastik. Betul? Betul. Kita melawan apalagi kita kebal pakai plastik. Ini gara-gara orang Islam meninggalkan ini. Kawannya kan lebih turun ke situ aja. Jadi macam mana nak jadi kuat? Sedangkan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat perintah Allah yang menyuruh kita menguasai bukan hanya kauliah, tapi juga ayat. Ya, contohlah bila Allah berfirman, apalah yang durunal ibili kapa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana dicipta? Itu kan. Tidakkah mereka fikirkan bagaimana kami turunkan air dari langit? Kami tumbuhkan tumbuhan. Dan dengan ayat-ayat ini macam terlepas pandang. Kajian di mana-mana biasanya kalau ayat itu biar laju ya. Laju ya. Alah ini ayat tumbuh-tumbuhan tuan-tuan, tapi mana kita masuk bab alam barzah. Kalau barzah Allah panjang. Bukan tak boleh, tapi kenapa? Karena macam tak apa ya? Peruntukan masa itu macam tak seimbang. Lebih banyak masa digunakan untuk mengkaji ayat qauliyah dan kurang diberikan masa untuk ayat. Akhirnya ini yang berlaku. Kita sebagai pembeli, kita si makmum belum jadi imam. Walha jumlah Islam sangat banyak. Sangat banyak. Sepatutnya kalau sangat ramai, ya suaranya pasti diperhatikan dunia lah. Tapi kan sekarang tidak. Sebab itu ada orang kata lah. Ini kawan saya ini cerita lah. Kesimpulan itu sebenarnya kesimpulan yang ya belum kesimpulan yang kepala. Saya yakin lah, saya halnya. Kalau lah orang macam Jepun lah, orang Korea mengucapkan kalimat syahadah lah, saya yakin dia akan negara Islam contoh. Kalau orang Jepun atau orang Korea mengucapkan kalimat syahadah, mana jadi Muslim, mereka negara contoh. Karena pertama dan Muslim, sholatnya pasti rajin, zakat bayar, dan penguasaan ilmunya. Sekarang mana negara Islam menjadi negara contoh ya? Arab Saudi. Kirim salam. Kirim salam lah kalau Arab Saudi. Apalagi sekarang. Mengerikan sekali. Tak tahu nanti kalau apa namanya MBF itu jadi MBS. Jadi apa namanya sultannya. Apa teknologi yang ada di Arab Saudi? Wow, Saudi sekarang canggih, ada hotel tinggi, bukan dia yang buat. Wow, ada kereta laju, bukan dia yang buat. Dia pengguna, bukan pembeli. Sehingga ada orang kata, jika negara Timur Tengah ini kata tidak punya minyak, dia akan jadi miskin hingga hari ini. Dia hanya punya duit, karena duit mana yang membeli. Beli kan? Beli. Tak pernah menjual. Kenapa? Mereka sangat mundur dalam masalah penguasaan terhadap ayat. Ini semua bisa betul-betul ya sangat menjadikan untuk kita lah termasuk kita. Nah, dalam surah Tolak sekarang tadi, mulai pada ayat pertama jangan sekalian hingga ayat yang ke-7 bukan ayat ke-7 aja ya. Ayat Tolak tadi ya. Di ayat ke-7 paling tidak itu ayat apa namanya? Ayat pertama di ayat 7. Ayat mana? Pilih dua ya. Perlu ya 2 kali. 2 kali aja mesti betul.
Kauliah kan? Kan ayat pertama disuruh apa tentang tolak. Itu apa? Tidak kena jaga, tak boleh menghalau mereka keluar, kan? Kemudian ayat kedua, coba perhatikan isinya. Semua ayat-ayat kauliah. Maknanya berisikan perintah ataupun larangan. Betul ya? Dan tujuan dia memahami dan mengamalkan ayat kauliah ini agar kita ini berjaya dalam tugasan ubudiyah. Ubudiyah maknanya pengabdian atau penghambaan. Kan kita ini sebagai hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Untuk sembah dia, memuji dia, patuh kepada dia, mengharapkan hanya kepada dia. Agar kita berjaya menjadi melaksanakan tugas ubudiyah, kuasai betul ayat kauliah. Karena di sana ada perintah, ada larangan, dan tapi ingat, Allah cipta kita manusia bukan hanya diberikan satu tugasan, tapi ada dua tugasan. Kita ini makhluk yang memegang dua portfolio. Tugasan pertama, yakni tugasan ubudiyah. Tugasan yang kedua inilah yang sering diabaikan. Namanya tugasan khilafah. Apa khilafah? Khalifah kan? Kan dalam Quran ada ceritanya itu. Ketika Allah cipta Adam, Allah beritahu kan kepada para malaikat, aku nak cipta, nak jadikan khalifah. Khalifah itu yakni bahasa mudah lah. Bahasa mudah. Kita ini dilatih oleh Allah untuk mentadbir bumi alam dan isinya ini, kan? Memanfaatkan bumi dan isinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Penderokaan hutannya dimanfaatkan, hutannya ditebang, pokoknya jadilah meja kursi. Daripada dahulu masak, untuk nenek moyang kita masaknya 2 hari sekali, sebab tak boleh hari-hari, sebab nak nyalakan api pun pakai batu. Bayangkan. Ya, kena 2 hari sekali tu. Kena pakai batu. Lepas tu dah mula maju, mulai dapat menguasai ayat kauniyah, sudah pandailah pakai kayu dibakar. Itu pun sehari sekali. Makannya pun sekali. Nak makan pun bukan main susah. Ya. Nak dapatkan apa namanya bekalan daging bukan menternak, kena bersaing dengan rimau karena mengejar rusa. Karena sudah mulai pandai menguasai ini, jadi anak-anaknya, wah, kayak masak sudah mulai dengan lebih canggih. Dengan gas, umpamanya kan, dengan gas. Karena lebih maju lagi, tidak lagi gunakan gas cara masak. Pakai listrik kan, dah tak ada asap pun. Sekarang sudah maju lagi, masak tidak perlu pergi dapur. Balik pada ofis dalam kereta sudah boleh masak. Sampai rumah dah siap tom yam. Karena masak pakai remote. Di rumah ada AI. Di rumah ada AI. Tekan mana tom yam. Ada remote tu ada tulisan tom yam. AI dia bergerak di rumah. Balik dah siap. Dan itu bukan benda mustahil. Dan itu semua dapat dijayakan dengan cara menguasai ekonomi, karena semua itu ada di alam semesta ini. Rahsia-rahsia alam semesta, namanya sunatullah. Sunatullah. Itu tugas khalifah. Jadi untuk menjalankan tugas kekhilafahan, menguasai ayat kauniyah. Untuk melakukan tugas ubudiyah, menguasai ayat kauniyah. Malaikat tidak perlu ini ya mas sekalian. Malaikat tidak perlu belajar masak, makan jeli. Ini untuk apa? Malaikat. Kalaulah malaikat jadi khalifah ya mas sekalian, HIV tak ada. Jangankan kapal terbang. Buat apa nak buat kapal terbang? Aku jalan lebih laju nak buat kapal terbang. Kalau jin pun jadi khalifah, tak ada. Kereta tak ada. Kilang tak ada, restoran tak ada.
Jadi bumi betul-betul apa ya? Besar. Tak berubah mulai pada dicipta hingga sekarang macam sehingga orang tak dapat melihat kuasa Allah dalam bumi karena jin tak perlu itu. Coba sekarang dengan kajian itu dengan tumbuh-tumbuhan dikaji. Jadi kita kata ini dua-dua itu boleh dipisahkan tapi tak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena kita mesti berjaya melaksanakan tugasan ubudiyah sekaligus berjaya melaksanakan tugas sebagai khalifah. Mana boleh. Inilah sebenarnya cabaran umat Islam hari ini di mana-mana. Dan kata guru saya dahulu lah, ia tidak akan berjaya selagi negara Islam tidak ada ketua negara Islam tidak insaf dan tidak mengubah sistem pembelajarannya katanya. Sistem pembelajaran kurikulumnya mesti diubah. Terus ini kalau sekolah agama sehingga ilmu-ilmu kaumnya agak tertinggal. Kalau masuk sekolah MRSM, sekolah Rasulullah SAW tak paham. Jadi ada semacam pemisahan. Tak boleh. You sekolah apa pun, ilmu itu ilmu Allah kan bukan itu. Ilmu tentang sholat, zakat, haji, tentang pahala, surga, itu ilmu Allah atau bukan? Ilmu Allah. Ilmu tentang ini, ilmu tentang gunung ganang, tentang volcano, geologi, fisik, itu ilmu Allah bukan? Ilmu Allah. Itu bukan ciptaan manusia. Itu bukan ciptaan manusia. Itu ciptaan Allah. Benda itu sudah ada. Lalu manusia coba mengkajinya. Lalu jumpa. Bukan manusia mencipta. Bukan. Tidak ada manusia mencipta itu tidak ada. Menemukan yang Allah dah sediakan. Itu saja. Jadi kalau sudah difahami itu ayat Allah, saya kira tidak ada pemisahan antara dua ilmu ini. Jadi budak yang masuk katalah sekolah agama pun, bahkan masuk mahat tahfiz pun, dipastikan keluar bukan hanya hafal Quran, tapi juga memahami ini. Yang masuk katalah asrama penuh sekolah pilihan, yang belajar sains apapun, keluar pun tahulah qala Allah Ta'ala, fasih bacanya. Tapi Nijam belajar Ustaz. Ya. Nijam belajar kan? Ya, belum serius. Sama dengan belum serius yang pihak penguasa di dunia, atau mungkin orang tua sendiri merasa masih karena memang tidak mudah kan memadukan ini. Sehingga nanti bila keluar katakanlah selepas habis belajar, kelas rendah sudah, menengah sudah, college sudah, misi sudah, degree sudah, master sudah, PhD sudah, keluar agaknya. Bila kedua-dua dikuasai ini, dia seorang ulama atau seorang intelektual. Kalau dia belajar hingga PhD dan kedua-duanya dikuasai, dia seorang ulama atau seorang cendekiawan, intelektual. Atau mudahnya bahasa Malaysia, kita panggil dia cikgu atau ustaz. Kan? Kita susah mungkin nak panggil karena dia, kemana lah? Dia menguasai lah ayat Quran, hadis, tapi juga menguasai ini juga. Dan ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang kan masih macam ada apa ya? Misalnya kan, bila orang sebut ulama, dia apa yang terlintas dalam pikiran kita? Orang yang pandai tentang ilmu apa nih? Agama, betul. Kalau sebut seorang cendekiawan, intelektual, saintis, orang yang ilmu kauniyah kan? Kauniyah. Baik. Kalau umpamanya orang yang layak atau diberi tauliah untuk berkhutbah, biasanya menguasai ilmu mana? Imam, Kuliah. Ada atau belum di negeri kita ini? Seorang khatib, seorang saintis. Belum kan? Katalah seorang doktor, pakar, seorang neurologis umpamanya, pakar saraf otak, lalu dia akan khutbah Jumat. Tidak ada belum? Dari sinilah karena kita begitu.
Ya, kalau dia seorang saintis, seorang biologis, takkan dia nak cerita tentang hukum hakam. Pasti akan cerita keajaiban otak manusia. Dan itu luar biasa itu. Saya ingatlah kalau ada seorang lah, seorang biologis, katakanlah, pakar saraf otak, berkhutbah, lalu menceritakan tentang keajaiban, kedahsyatan jaringan saraf manusia, kan menunjukkan kuasa Allah di situ. Saya ingat tidak ada lah jamaah Jumat yang mengantuk. Sungguh. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi masanya mungkin tak layak, diangkat tak layak sebab dipikir asal khutbah mesti menguasai. Inilah kesannya. Sangat parah sebetulnya. Di negeri kita mungkin agak lama lah. Tapi di Indonesia jangan ingat itu sudah agak lama. Tak kisah. Banyak di Jakarta khasnya, setengah masjid, khotibnya berasal di pakar ekonomi. Tapi Muslim lah. Memang dia menguasai agama, background dia apa kalau baca Al-Quran ya pasti. Dia seorang katalah doktor umpamanya, jantung, pakar kardiologi biasa. Dan dia tidak akan menyampaikan lah tentang umpamanya hukum hakam ke, tak ada lah. Dia cerita akan bidangnya lah, yakni jantung umpamanya. Dan itu luar biasa, menjaga ini, menjaga itu. Itu dah boleh diterima. Karena dia juga seorang ilmuwan. Ulama ini bahasa namanya apa ya? Orang banyak ilmu. Orang yang berilmu. Hanya bahasa Arabnya dipanggil alim kalau seorang. Seorang alim kalau ramai. Ulama itu jamaah. Kita paham, Ustaz. Ulama jamaah. Tapi kita Melayu ini, kita kata dia seorang ulama. Itu salah. Dia seorang alim. Kalau mereka, tentu. Tapi kadang ada kita panggil para alim ulama. Dan saya telah menyampaikan tajuk ini, tapi di yang lain sudah bersiri. Siapa sebenarnya orang yang lain panggil ulama? Dalam Quran hanya 2 kali saja kalimat ulama disebut. Dalam Al-Quran kalimat ulama hanya 2 kali saja. Yang pertama, terjemahan ulama ini orang yang berilmu kan? Yang pertama yang pada orang yang berilmu yang menguasai ayat Qauliyah. Yang kedua, kalimat ulama Al-Quran, mereka yang berilmu yang menguasai ilmu kauniyah. Jadi Quran tidak membezakan, ulama itu tidak dekat oleh jenis ilmu apa yang dia kuasai. Mau ilmu ayat Qauliyah ke, mau ilmu ayat kauniyah ke, dengan syarat, dengan ilmu yang dikuasai itu, tak kira ilmu apa, membolehkan menjadikan orang itu ada khosyah kepada Allah. Khosyah mana ada rasa? Takut. Makin kenal Allah, makin takut pada Allah. Itu layak panggil ulama. Mahumnya, kalau orang itu menguasai ilmu ayat Qauliyah sekalipun, halal, haram, surga, neraka, pahala, salat, hadis, apa sekian ayat, tapi tidak ada khosyah pada Allah, bukan ulama hakikatnya. Kalau ikut Al-Quran, sebenarnya kalau dia menguasai ilmu ini, tapi makin khusyuk, sholatnya makin khusyuk, karena nampak kuasa Allah dalam ayat-ayat yang dipelajari. Makanya saya layak dipanggil ulama. Itu kalau ikut Al-Quran. Tapi kalau kita merujuk pada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, memang lihat, coba buka Dewan Bahasa dan Pustaka. Definisi ulama pasti ulama seorang menguasai di situ. Dan itu, tapi alhamdulillah sekarang dalam dunia Islam secara keseluruhan, walaupun mungkin belum menjadi polisi satu negara, banyak yang sarjana dari Islam yang menguasai kedua-dua ini. Ia bukan sekarang seorang saintis, tapi dia juga seorang ulama loh dalam bahasa kita. Jadi penguasaan ini cukup singkat. Karena apa? Ya, karena belajarnya dua sekali. Dia tidak melihat, dia melihat ini ilmu agama, ini ilmu akhirat, ini ilmu. Ya, masalahnya kita ini ada apa ya? Apa namanya itu? Dibezakan. Permisahan. Bahasa kami dahulu ada semacam dikotomi. Ya, dikotomi ya. Dikotomi itu mana ada
Yang ini dunia, ini akhirat. Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, dan Allah suruh kita menguasai dunia untuk memberikan dapat Kira. satu materi ya. Baik, kalau salah satu syarat sholat, syarat sahnya sholat, kita sholat mesti menghadap Kiblat. kiblat, betul ya? Semua sepakat. Syarat sah sholat menghadap kiblat itu ayat apa? Syarat sah sholat menghadap kiblat. Kau? Iya. Bagi orang yang tinggal di Makkah, nak pastikan sholat menghadap kiblat itu senang. Pasal apa? Kapan dapat? Sekarang, kalau kita adalah duduk di Rio de Janeiro, orang Muslim duduk di Rio de Janeiro, di Brasilia, Muslim. Lalu Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Hadapkan mukamu, wajah kamu ke arah Masjidil. Macam mana cara untuk memastikan sholatnya menghadap kiblat? Orang yang Brasil. Kompas. Mau tak mau mesti menguasai kaunia. Yang bahasa kita kompas kan? Kompas itu untuk menentukan kompas itu mempelajari ayat kaunia atau kaunia? Kaunia. Inilah yang saya maksudkan. Tapi kan selama ini yang penemu kompas kan bukan orang Islam. Menurutku orang Islam. Wahab orang Islam pernah mempunyai sarjana-sarjana yang luar biasa dalam ini. Tentang astronomi lah, kedokteran ini dahulu dikuasai oleh orang Islam. Zaman keemasannya. Tak macam mana, akhirnya orang Islam. Paham ya? Jadi 1 hingga 7 itu ayat Qauliyah. Kemudian ayat yang ke-8, 9, 10, ya Mas sekalian. Ayat 8, 9, 10 kalau boleh hinggalah terus sampai ayat ke-11 itu Allah menyatakan tentang balasan bagi mereka yang tidak melaksanakan ayat Qauliyah. Ini saya ringkaskan kesimpulannya. Ya. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 secara umum kesimpulannya ini berisikan ancaman Allah, balasan Allah kepada mereka yang tidak mau melaksanakan ayat Qauliyah yang Allah sebut pada ayat pertama hingga ke-7. Berat balasannya tuh. Gini gitu. Itu bukan alasan. Nah, tinggal ayat terakhir. Ayat yang ke-12. Itu artinya ayat apa tuh? Ayat 12, tengok ayat terakhir. Yang Februari kita pelajari nih, yang tahun lepas kita pelajari lah. Iyalah, maklum lah 1 tahun ya. Ini tentang balasan. Ayat tadi saya katakan ayat 1 hingga 7 kan itu ayat Qauliyah. Oke. Isinya perintah dan larangan. Oke. Kemudian ayat yang ke-8 hingga ayat 11 isinya yakni ancaman. Oke. Balasan buat mereka yang tidak mau melaksanakan ayat Qauliyah. Oke ya. Sekarang tinggal 1 ayat terakhir. Agak ada ayat apa nih terakhir? Allahul ladzi khalaqas samawati wa Allah lah zat yang menciptakan 7 lapis langit dan daripada bumi serupa dengannya. Dia telah turun segala urusan antara keduanya. Supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah itu maha sungguh meliputi ilmunya ayat satu. Ayat apa nih ya? Ayat kaunia. Tengok bagaimana indahnya. Apa alat kata cita ayat ini? Allah beritahu kita dia yang mencipta bumi, langit dan isinya. Itu di situ dia punya penekanan dia. Jadi bagaimana indahnya ayat surah Tolak
Nah, kenapa ditutup dengan ayat kauniyah? Tadi saya katakan awal tadi, kauliyah dan kauniyah boleh dibezakan, tapi tak boleh Pisahkan. luar biasa. Satu. Keduanya, mungkin ada manusia yang begini, ya Allah, Engkau ni suruh kami buat itu, buat ini, patuh perintahmu, patuh laranganmu, ni apa hanya? Mungkin orang yang dekil, subhanallah, dia akan kata, siapa engkau? Nak pandai-pandai suruh kita ni apa pasal? Kan? Allah kata, oh kalau kamu nak tahu bahwa kamu mesti ikut aku, patuh pada aku, dan aku ini berhak untuk kamu patuhi, karena akulah yang ciptakan bumi, langit, dan isi termasuk kamu. Jadi logiklah kalau kamu mesti dengar kata aku, kata Allah. Karena yang cipta engkau adalah aku, yang cipta bumi, langit, segala kepulauannya, yakni aku. Indah tak indah di situ. Jadi Allah memberikan kuasanya. Ayat terakhir ini jawab sekalian. Ayat terakhir ayat ke-12. Ayat ke-12 itu mengandungi dua. Ayat kauniyah terakhir itu ada dua pengajaran. Pertama, Allah memberitahu kepada hambanya yang diperintahkan untuk patuh kepada Allah, mematuhi ayat kauniyah. Ya. Allah beritahu pertama dalam ayat 12 itu tentang adomati kudratihi, adomati kudratihi, adomatu kudratihi. Apa nih? Keagungan atau kebesaran kudrahnya. Oke. Ayat terakhir itu Allah nak memberitahu kita tentang keagungan, kebesaran, kekuasaannya. Dengan kebesaran kekuasaannya, dengan keagungan kekuasaannya, Allah berkuasa, Allah mampu menciptakan bumi dan langit. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa? Jadi Allah beritahu, aku nih maha berkuasa. Kalau kamu nak tahu kekuasaan itu seberapa besar, bumi langit di sini aku yang ciptakan. Bukan hanya bumi dan langit ya, termasuk apa yang ada di dalamnya. Dan aku yang mengaturnya. Bukan aku menciptakan, bukan aku biarkan, tapi aku yang mengaturnya. Tujuannya apa? Litak lamu, anallaha ala kulli syai'in. Itu tujuan dia. Agar kita tahu bahwa Allah itu maha. Nah, macam mana agar kita, supaya kita dapat mengetahui Allah itu maha berkuasa? Coba caranya. Bagaimana cara agar kita mengetahui bahwa Allah maha kuasa? Kita tengok ciptaan. Ya, Allah suruh kaji. Ayat Quran. Bagaimana mungkin orang akan mengetahui, meyakini, bahkan merasai kuasa Allah tanpa mengkaji ayat kauniyah? Mustahil. Supaya kamu tahu bahwa ilmu meliputi segala-galanya dengan mengkaji ayat kauniyah. Dan ayat kauniyah kita ialah kita tak perlu mengkaji langit terlalu jauh, kaji cili belakang rumah pun jadilah. Ya, bumi langit itu dan isinya maksudnya termasuk cili belakang rumah. Cili. Coba bila sebut bumi langit nanti langit pesona mampu katanya. Teropong pun tak ada. Ya tak payah tinggi kan bumi langit dan isinya itu maksudnya termasuk cili belakang rumah. Yalah. Ima cili apa? Padi. Cili padi, cili besar, cili itu cemana, cili itu pedas. Tapi pedasnya tak sama. Cili itu berwarna. Dari mana warna itu datang? Ada merah, ada hijau. Itu cukup. Dan agar kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Agar kita tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatunya.
Kalau Allah ini tidak punya ilmu ya sekalian, bagaimana mungkin lah cili sentiasa pedas, tebu sebelahnya sentiasa manis, cili yang ini berwarna merah, yang ini pula berwarna hijau. Bukankah itu yang menciptakannya? Bukan siapa kuasa, tapi juga punya ilmu yang luar biasa. Nah, untuk dapat mempercayai, meyakini, merasai kuasa Allah dan ilmunya, Allah kata, kajilah tuh bumi langit dan isinya. Kalau tak mampu yang langit ini selalu besar, ya kajilah tuh daun kesum dan kesum atau apa. Baik, ini satu menunjukkan Allah makhluk rotihi. Oke. Yang kedua, ayat 12 itu menunjukkan apa yang Allah beritahu kita, kamalu nikmatihi. Ayat yang begitu dahsyat manfaatnya, tapi sering diabaikan. Kamalu nikmati maknanya apa ya? Kesempurnaan nikmatnya. Kalau kita nak mengetahui nikmat yang Allah sediakan, yang Allah berikan pada kita ini banyak atau sedikit, sempurna atau tak sempurna, kurang ataupun tidak, Allah kata, lihatlah alam ciptaanku. Apa ada, apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu yang aku tidak ciptakan buat kamu, yang aku tak sediakan? Jawabannya tidak ada. Sedermawan dan sayang sekalipun orang tua kepada anaknya, saya yakin tidak semua permintaan anak dapat dikabulkan atau mampu dikabulkan oleh orang tuanya. Saya yakin itu. Sesayang manapun orang tua, sedermawan apapun mak bapak, saya yakin tidak semua kemauan atau keinginan keperluan anaknya orang tua dapat memenuhinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Tidak ada apa yang diperlukan oleh kita, manusia, termasuklah hayawan, termasuklah apa sajalah binatang, melainkan semua keperluannya Allah telah sediakan. Dah ada. Tidak ada yang kita perlu tapi tak ada. Atau kurang umpamanya. Contoh umpamanya. Apa agaknya keperluan yang termasuk keperluan yang paling penting dalam hidup ini yang bila kita tak dapat mati? Apa agaknya? Oksigen kan? Oksigen. Keperluan yang amat diperlukan satu di antaranya lah yang semua makhluk hidup perlukan, dan bila tak dapat mati, oksigen. Pertanyaannya, ada agaknya manusia hidup di muka bumi yang tanpa itu juga tak ada oksigen, tercungap-cungap. Tak ada. Dan oksigen pula Allah bagi percuma dan tidak ada yang diharamkan. Bayangkan. Minuman mungkin ada yang diharamkan. Makanan ada yang diharamkan. Karena kalau kita tidak makan, kan ada haram, insya Allah belum mati saat itu. Minuman ada yang diharamkan. Sebab insya Allah kalau kita dahaga dan kita tak dapat minum karena haram, insya Allah tidak mati seketika. Kan boleh pergi tempat lain. Oh, depan sana ada yang halal. Berapa lama? Ya, you pergilah setengah jam, jumpalah yang halal. Tapi kalau oksigen, terbang, naik kapal terbang, tiba-tiba diumumkan. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah haji yang dirahmati sekalian, kita akan terbang melewati negara China. Di bawah itu semua komunis. Allah haramkan oksigen. Jadi tolonglah tahan napas lebih kurang setengah jam. Oh, lu semuanya. Itu maknanya ketika Allah memberitahu kita tentang ciptaannya, Allah memberitahu kepada kita betapa sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Yang pertama, Allah memberikan betapa agung, betapa besar kekuasaan. Inilah tujuan mengkaji sunatullah. Jadi kalau ini sudah dikuasai, agak-agak bila Allah suruh sholat itu berat atau ringan? Dengan Pasti ringan. Bila Allah suruh kata atiullah, taatlah kamu pada aku, buatlah apa yang aku suruh, pasti mudah, ringan. Bagi kita mungkin ya Allah, takkanlah engkau bagi aku macam-macam seperti ini. Engkau telah tunjukkan nama-Mu sebesar ini. Engkau telah tunjukkan kuasa sebesar ini. Takkanlah engkau hanya suruh aku hanya untuk sholat 5 waktu. Kenapa sikit sana? Mungkin Allah kata tak apalah, aku suruh kamu sholat waktu yang wajib saja. Yang wajib. Tapi kalau kamu nak buat sukarela, buatlah lebih. Tapi aku tak wajibkan. Itulah caranya. Kita akan jadi hamba yang paling baik kalau kita dapat memahami. Dapat melihat, merasai akan kebesaran kudrat Allah dan dapat merasakan akan kesempurnaan nikmatnya. Untuk kita dapat memahami kebesaran kudrat Allah dan kesempurnaan nikmatnya, kita kena mempelajari ayat kauniyah. Untuk dapat melaksanakan perintah dan larangan Allah dengan sempurna, kita mesti menguasai ayat. Itu surah ini sangat sempurna. Mula dengan qauliyah, panjang lebar qauliyahnya ya. Ditutup dengan ayat apa namanya qauliyah? Satu aja. Cipta bumi langit dan bumi. Itu dia punya tanasuk ayat. Rahasia kesusunan ayat Quran ada di situ. Jadi tidak terpisah ya. Ayat ini antara ayat pertama yang terakhir ini bukan terpisah. Jangan kita kata, pula ini cerita rumah tangga, cerita apa nafkah, cerita belanja pasangan. Tiba-tiba diutupkan cerita langit dan bumi, apa kena mengena? Bukan, ini punya apa? Susunan tanasuk dipanggil, keserasian hubungan antara ayat-ayat Al-Quran. Ini yang saya maksudkan. Qauliyah dan ya. Baik. Sebelum saya teruskan kajian tentang yang terakhir ini, mungkin ada ditanyakan setakat itu apa yang dipelajari tadi, yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya sambung penjelasannya. Ya kita memang hanya mampu berharap yang sekalian. Ya tak tahulah berapa tahun lagi nanti pelajar-pelajar kita. Ya kita memang ya tidak berjaya, belum berjaya. Tapi janganlah sampai kita sebagai generasi yang kurang berjaya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, lalu kita wariskan generasi berikutnya pun macam kita aja. Ya tak nak lah. Kita tentu mau nanti generasi selepas kita mungkin cucu cicit apa? Cucu cicit pion apa pion? Banyak. Jadi tak kira belajar di mana kedua dia dikuasai. Mau sekolah yang namanya sekolah agama ke, mau sekolah yang namanya sekolah apa ke, dua ini tidak dikuasai. Kalau orang Islam, jadi keluar nanti, wah kita akan dapat melihat ya, seorang mungkin penyampai apa pengajar tafsir pada masa sama rupanya dia seorang saintis yang masanya lebih banyak dihabiskan di labnya. Kan luar biasa. Suatu hari nanti akan melihat rakyat Malaysia, dia seorang pakar. Apa namanya nih, bukit, pakar gunung, pakar pencari gali minyak. Tapi Masya Allah, rupanya dia seorang penyampai khutbah dan tazkirah yang menggetarkan jiwa ketika cerita surga neraka. Coba kalau ada orang macam itu kan, sehingga masa itu kalau udah ada itu orang tidak lagi berpikir ini dunia ini akhirat. Sekarang kan masih ada gitu kan, ini dunia jangan nanti saya
Ini tak itu perlu belajar yang ini. Alibata itu baru ini ilmu surga. Betul. Kalau ABC itu ilmu dunia. Karena kita nak ke surga, kamu kena belajar alibata. Sehingga tengok. Yang balik daripada Timur Tengah dengan yang baik daripada Barat, pasti penerimaan masyarakat berbeza sekarang ini. Kenapa? Karena ilmu masih belum di apa namanya? Ya apa namanya disatukan? Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai adalah banyak kan sekolah-sekolah integrasi kan. Sekolah integrasi maknanya budak diajar apa? Keduanya 100%. Sehingga budak tidak merasa ini sekolah agama atau sekolah akademik. Kan? Masuk pagi, balik petang, jadi tak perlulah. Kan masih banyak ya, sekarang sekolah masih pisah. Pagi, sekolah pagi, tengah hari balik. Kan? Lalu makan, minum, petang belajar lagi, sekolah lain. Uniformnya lain, bukunya lain. Jadi budak pun merasa berbeza kan. Itu yang belajar pagi dan petang. Yang belajar pagi saja, dia tak sekolah agama. Saya tak agama, saya sekolah. Oh, itu bagi saya. Nanti kita akan melahirkan manusia-manusia yang tempang bahasa kami dulu. Apa tempang? Tempang. Ya tempang tak sempurna kan. Maknanya bukan manusia yang 100% sempurna, tapi hanya ya kalau kita hanya menguasai kauliah. Apa itu mana mukmin yang sempurna? Atau kita hanya menguasai ayat kauniyah, juga tidak sempurna. Ya, mana manusia apa ya? Setengah. Manusia setengah lah ya. Manusia setengah, mukmin setengah. Mukmin setengah pun tak baik kan? Mukmin setengah tak baik, mukmin 3 suku tak baik. Ustaz, khutbah kita pun tak boleh dibagi. Itu saja kita memang harapkan suatu saat ada kesadaran seperti itu. Tapi alhamdulillah ya mas sekalian. Di Indonesia walaupun belum menyeluruh lah. Karena Indonesia ini agak bebas setakat yang saya tahu lah menurut kawan-kawan, walaupun saya ada lama di Indonesia ada 40 tahun, tapi sentiasa dapat informasi dari kawan-kawan. Agak bebas juga sampai kata kerajaan tidak Dia macam sini kontrol. tidak mengontrol secara 100% begitu tidaklah. Contoh ada orang kampung tak ada masjid katakanlah, tak ada masjid. Kemudian carilah juran, jadilah dana, minta dengan buat masjid boleh, buat masjid tanpa minta izin pada ini boleh jual sih boleh. Sini coba, tuh dibakar masjidnya. Jadi pengawasan di pusat itu tak terlalu ketat. Ada kelonggaran, bukan maknanya dibebaskan tidak. Apalagi bila yang di luar pengawasan mereka ini yang organisasi tak mampu nak melakukannya. Contoh, mana masjid-masjid yang dikawal pemerintah yang mampu melantik khotib seorang saintis? Ada. Itu hanya idea daripada swasta. Dan itu luar biasa kesannya. Apalagi bila di bandar-bandar, tentu bukan di kampung ya. Kalau masih kampung itu cerita tentang bom nuklir yang pening. Bahkan ada satu ini ada kawan saya ya itulah hobi saya hanya diberitahu sangat mengagumkan. Si khotib ini boleh cerita, dia baca hadis, baca Al-Quran, baca hadis, baca khutbahnya, kan? Dalam bahasa Arab, alhamdulillah, ayuhan nas, kalau baca itu semua sama rukun dipenuhi. Ayatnya pun dibaca kalau ada ayat, hadisnya dibaca. Tapi hadis itu karena hadis yang mungkin masyarakat belum dapat memahami dengan sempurna. Contoh ya hadis sahih. Saya yakin kita pun masih banyak yang belum paham, atau mungkin bukan saya belum paham, mungkin ada ramai yang tak ada keinginan untuk paham. Take for granted lah. Ada hadis Nabi katakan, "Idza sami'tum siyaqatir fas'alullah al-maghfirah." Apabila kamu pagi-pagi mendengar suara ayam jantan berkokok,
Sebab yang berkokok biasanya jantannya, yang betina tak kotor. Kalau berkokok itu maknanya bukan betina itu. Oh, bukan betina, maknanya ya separuh betina, separuh jantan. Apa Nabi kata? Segeralah kamu mohon berdoa pada Allah. Minta ampun, minta apa. Kenapa? Li'anna haro'at malaikat. Karena ayat itu melihat malaikat. Melihat malaikat. Dan bila kamu dengan apa namanya bila kamu mendengar salakan anjing menyala. Hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada setan karena dia sedang melihat hantu. Melihat setan. Hadis itu sahih. Tapi kita biasanya diajar untuk meyakini dah. Anda yakin? Yakin. Kenapa? Nabi yang kata, dah selesai. Biasanya loh. Jadi seorang khotib ini, kata kawan saya, karena dia punya lah ilmu yang mendalam, dia seorang pensarah lah di ITB kalau tidak salah, Institut Teknologi Bandung. Dan memang industri yang namanya teknologi mana itu bidang tentang apa namanya botani, zoologi, botani, mana biologi bagian zoologi lah, bagian apa binatang. Lalu dia seorang Muslim tahu hadisnya, lalu apa ya? Terangsang, terpancing, tertarik untuk mengkaji. Nabi kata, bila kamu dengar ayam jantan berkokok, dan jantan itu pokoknya bukan siang hari ya, sebelum fajar. Ini kan biasa sebelum waktu subuh ada suara ayam jantan kan. Ya kita tengok karena kita orang Bandung. Di kampung masih ada itu ya. Alhamdulillah saya duduk di tempat saya itu, depan saya itu rumah Cina. Ciong itu Cina, dia beli ayam. Pukul 3, pukul 4 pasti ayam itu. Nanti dari subuh berhenti. Baru saya, Masya Allah. Nabi kata, hendaklah kamu segera doa pada Allah karena waktu itu ayam itu sedang melihat mana tempat di mana kita ayam itu bukan tadi malaikat banyak yang turun. Dan Nabi pernah dengar dalam hadis yang lain. Memang sepertiga malam terakhir itu banyak malaikat turun sebab itu kita solat. Itu semua kita tahu dan kita yakin. Tapi si dokter tadi, seorang apakah namanya biologi khas dalam bidang zoologi ini, dia mengkaji betulkah ayam ini mampu melihat malaikat. Malaikat ini kan makhluk yang tercipta dari nur, kan? Tercipta dari nur. Bukan melihat hantu ya, kalau hantu kan daripada api. Hantu itu menjin kan. Daripada api sekurangnya lebih kasar bahannya, kan api sebenarnya lebih kasar daripada nur. Itu bagaimana ayam boleh? Lalu dia coba mengkaji. Jadi khasnya ayam, mata ayam. Ya kan melihat itu mesti dengan mata. Yang dikaji bukan paruhnya. Bukan kukunya, bukan ekornya. Kan ayam tadi melihat dengan amalnya. Jadi mesti Allah ciptakan mata ayam itu berbeza dengan mata-mata makhluk yang mesti lain, berbeza tuh. Bukan masa yang lama dengan tim dia. Satu di antara penemuannya, walaupun yalah kita tidak tahu, Hafiz itu tak tahu, tapi selama kajian membuka membuka minda lah. Nak kata satu betul pun tak berani. Tapi dia sudah mulai meyakini mata ayam yang dicipta oleh Allah lain daripada mata-mata yang lain. Binatang matanya tidak ada yang sama. Manusia baru sama. Kucing lain matanya, burung hantu lain matanya. Burung hantu kan hanya boleh terbang malam hari ya. Ya. Siang tak boleh. Pelik burung hantu ini. Bila terang benderang dia buta, tak nampak. Bila gelap, baru nampak. Apa yang ada dalam mata ini? Mata nyamuk lain. Nyamuk melihat orang, tak boleh bezakan ini A atau B, tidak. Sebab yang dilihat oleh nyamuk, yang haba yang keluar daripada badan kita. Haba, apa namanya ni? Kalau orang tu berpeluh, panas, maka habanya akan nampak. Dan itu baru nyamuk kenal. Oh, ini manusia. Itu kalau bergelap dia tahu.
Itu kalau sejuk ke ekor, nyamuk biasanya kurang. Karena badan kita kurang mengeluarkan itu. Tanya nyamuk. Lebah matanya lain. Lebah tidak nampak bunga. Lebah tidak nampak cantiknya bunga. Dia nampak ada nektar atau tidak. Kan itu bisa. Jadi ayam dari rupanya Allah ciptakan, kata si pengkaji ini, selalu nama dia. Dia Allah beri kemampuan untuk dapat melihat apa dipanggil sinar apa namanya itu? Sinar malaikat. Sinar yang paling halus lah. Sinar yang paling halus sekali. Apa namanya itu? Lebih halus daripada UV. Ultraviolet itu kan bahaya kan, nggak ada buat ini. Apa namanya ini? UV masih ada yang dipanggil itu masuk dalam dunia kuantum. Nah, mekanika kuantum. Dan kuantum itu nak dikatakan benda pun bukan, saya bukan, sudah berada di luar kita. Sehingga dipercayai nur itu sudah mendekati kalau dalam istilah sains sebagai kuantum. Mata ayam diberikan kemampuan Allah dapat melihat itu. Akhirnya patutlah ayam boleh lihat malaikat. Dan itu sangat logik, boleh dibuktikan secara saintifik. Pernah si orang ini disuruh menyampaikan khutbah tidak tentang mata ayam tuh. Iya, semua hanya Allah. Dan memang dia qualified lah, memang orang itu bidang dia. Ya. Jadi jamaah Jumat merasa ada kelainan apa? Khutbah itu kan biasanya muslimah bertakwalah kepada Allah. Ya, lakukan apa laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Ya, Allah Subhanahu ridho pada kita. Kita selamat daripada api neraka. Dan kita akan masuk surga. Jadi kan begitu kan. Jadi orang pun kadang sebelum khotib berkhutbah pun orang dah tahu. Pasti yang disampaikan mesti ini. Akhirnya malah ada dengar terus mengantuk. Bila Ramadan takjilnya mesti sama di mana-mana. Itu sudah ada di Indonesia, itu sudah ada. Jadi memang sangat menarik. Dia bukan orang ini ada katakan cikgu ya karena dia mengajar bukan tahunya. Nak katakan ustaz, dia yang paham hadis. Macam mana juga? Nak panggil apa ini orangnya? Ustaz atau cikgu? Atau usbu dipanggilnya? Usbu atau cika? Nah, kalau kita gunakan bahasa kita, bingung kan? Sebab kalau mengajarnya ahli bapa dipanggil Ustaz. Kalau mengajarnya ABCD, nah, orang ini kedua menguasai. Macam mana? Nak panggil apa? Ya, usbu atau cika. Itu sudah banyak Mister. Khasnya masjid yang di kawasan besar di Bandung ada. Tidak jauh daripada Universiti Institut Teknologi Bandung itu ada. Itu banyak khotibnya. Karena biasanya yang jadi pensalah-pensalah di ITB itu yang punya background yang macam-macam. Di Gaga pun ada kata yang apa? Tentulah untuk orang bandar ya. Kalau di kampung tak mungkin. Nah, sampai ke tidak mungkin. Dan itu sangat besar karena saya katakan dengan mempelajari kaumnya, kita dapat merasakan betapa agungnya apa kekuasaan Allah. Allah nak tunjukkan keagungan kekuasaan itu pada ciptaannya, pada bumi, pada langit, pada matahari, pada energi, pada lampu, pada semua. Kemana yang mata kita melihat, sepanjang kita nampak kuasa Allah. Gitulah maksudnya. Sekaligus kita dapat merasai kesempurnaan nikmatnya. Karena panasnya api, sejuknya air, pedasnya cili, manisnya gula, itu nikmat Allah. Bayangkan kalau dalam dunia ini tidak ada yang pedas, semuanya manis. Gimana? Allah cipta macam-macam buah-buahan dan menguri macam-macam zat makanan, macam-macam vitamin. Bayangkan kalau hanya cipta satu buah-buah yang banyak, tapi hanya memiliki vitamin yang sama. Akhirnya kita, ya Allah subhanallah, macam-macam rupanya ada. Yang dahulu buah itu belum diketahui manfaatnya, sekarang tengok.
Setelah dikaji-kaji, orang rajin mengkaji kauniyah. Rupanya tumbuh-tumbuhan yang dulu dianggap sebagai makanan kambing, sekarang sudah jadi bukan bangunan, sudah menjadi sesuatu yang mahal. Satu di antaranya jadi moringa. Moringa. Ya, saya baca artikel dari China, moringa. Kita moringa makan orang moringa. Yang makan kambing. Apa moringa bahasa Melayu? Tapi Indonesia suka. Wow, masa saya dari kecil saya dibesarkan dengan moringa. Bukan pasal mak bapak, bukan pasal mak saya tahu itu farmasi. Moringa ini kata orang sekarang misalnya itu apa tumbuh-tumbuhan farmasi karena mengandungi macam-macam khasiat macamnya obat. Obat apapun ada dalam moringa. Bukan mak saya paham, tapi karena memang tak ada yang lain itu aja. Jadi untungnya orang susah, akhirnya moringa ya. Sekarang di Cina sudah dibuat kajian, bahkan ada yang digalakkan untuk menanam moringa besar-besaran karena negara sudah cukup saintis, lalu nanti ekstrakkan, lalu dibuat jadi satu tablet dan itu kan hasil daripada kajian terhadap kau. Akhirnya nampak Allah bukan sekadar menunjukkan betapa agung kuasanya, tapi Allah juga menunjukkan betapa sempurnanya nikmatnya. Dulu orang tak kisah, sekarang makin dia, makin. Coba kalau ini difahami oleh orang Muslim, akhirnya ya yang ada hanya alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalau Allah suruh dia sholat 5 waktu itu terlalu ringan lah. Kan hanya 5 waktu saya kita terlalu mudah. Allah suruh kita puasa hanya sebulan setahun. Allah sikitnya bebannya ini nikmatnya ya. Itulah yang saya maksudkan tadi. Dan Quran banyak setiap itu dirangkaikan. Kau lihat. Tapi itulah. Ya, tak tahu bila lagi kita akan sampai ke sana nanti Allah alam. Tapi harap-harap akan sampailah. Ya. Jadi nanti suatu hari, saya berharap mungkin tingkat piot kita. Tiba-tiba khotib pula macam itu. Tiba-tiba katalah seorang, katalah Menteri Sains dan Teknologi, Menteri Research, Sains dan Teknologi, katalah, mana pakarlah dalam kajian pakar, dalam sains pakar, teknologi pakar. Tiba-tiba dia seorang rupanya lah mengajar hadis Bukhari rupanya. Tak terkejut kan? Seorang menteri yang berbicara tentang agama Islam rupanya. Lah, tiba-tiba rupanya ada makna di rumahnya. Mengkaji tentang macam. Ya, karena dia menguasai dua ilmu sekaligus. Ini ilmu Allah ya, bukan ilmu. Jangan kata itu dunia mah, itu akhirat. Jangan. Kita ini masih terpisah. Jadi aja macam-macam masih ada terpengaruh terbelenggu dengan istilah dikotomi ilmu tidak boleh. Mesti ada ini, jadi ada E, ada B, ada biru, ada putih, ada boleh, ada satu. Boleh dibezakan, tapi tak boleh itu formula kesimpulannya. Boleh dibezakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Karena antara kedua-duanya saling saling melengkapi, saling memenuhi, saling begitu. Yang sana perlukan ilmu ini pun tujuannya yang untuk melaksanakan yang sama. Jadi kan luar hebat lah, sangat hebat. Itu di Barat konon sudah banyak. Khasnya Muslim Barat. Sarjana Muslim Barat itu lebih terbuka ya Mas kalian. Sarjana Muslim, maksudnya yang beragama Islam, itu lebih terbuka dalam pembelajaran lah. Tidak hanya karena mentang-mentang sudah dipanggil sebagai sarjana Islam lalu menutup mata terhadap ilmu-ilmu ini. Nah, mereka akan keduanya penting ya, jangan dianggap yang satu penting yang kedua. Keduanya penting.
Hanya karena kedua penting, jangan hanya mementingkan yang satu, itu saja. Kedua-duanya penting, tapi jangan hanya mementingkan yang satu. Makan penting, minum penting. Makan, minum boleh dipisahkan, tapi boleh tak dipisahkan. Makannya tanpa minum. Boleh. Minum sambil masak, tanpa makan. Tak boleh. Itu indahnya Al-Quran. Sangat-sangat indah. Ya, ada yang dipegang. Saya ingin tambahkan sedikit ini ayat, penjelasan ayat ini. Coba perhatikan ayat yang sekalian. Di dalam Al-Quran ada kalimat sama, jamannya berarti sama on, jamannya Samawat. sama wa langit ya, yaitu Arbun. Al-Gun. Pernah tak kita terpikir ayat yang dalam ayat Quran selalunya kalimat langit dan bumi sentiasa disebut sama-sama. Bumi, langit, bumi. Cipta aku, cipta langit dan bumi. Sentiasa lah. Di balik iktiron, muktarin. Sentiasa bersamaan. Itu ada rahasianya ya, Ustaz. Ada rahasianya. Sebab Allah yang firman, kalau kita yang cakap mungkin tak ada maknanya lah. Kenapa orang itu selalu sebut ini pertanyaannya yang mungkin agak yang patut kita kemukakan, bahwa Allah sentiasa menyebut bumi langit bumi sentiasa besar, ini itu sudah fakta, itu kita tak nafikan. Tapi kenyataannya yang sekarang, apa rahasia dia? Sedangkan kalau kita hayati, pahami betul-betul hakikatnya, saiz bumi berbanding saiz langit agaknya seimbang atau tidak? Saiz bumi dan langit seimbang atau tidak? Tak ya, ini kaunnya lagi nih. Memang kalau tak ada kaunnya memang susah. Bumi ini jamaah sekalian, kalau dibandingkan dengan saiz langit, tak ada nilainya sama sekali. Habuk pun masih lebih besar. Bumi, contohlah begini, contoh sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi katalah kita terbang, naik, ya pakailah kapal apa yang paling. Kalau kita terbang kita baru 1 kilometer, tengok bumi masih nampak 1 kilometer, apa 10 kilometer, 10 kilometer masih nampak, masih belum nampak bulan kan? Kalau kita naik lagi hingga 200 kilometer. Bumi masih nampak? Nampak. Dah nampak bulan. Kita sudah nampak bentuk bumi yang sepenuhnya begitulah. Maksudnya beginilah, kalau ini bumi, kalau kita naik ke atas 1 kilometer, kita kan baru nampak rumah kita ya. Betul. Kalau kita nampak 100 atau 200 kilometer, kita nampak bumi sepenuhnya. Sudah nampak bulan kan? Nampak bulan. Penuh, tapi kita tak nampak lah rumah kita. Betul? Tapi bumi masih kelihatan bulat dan besar. Oke? Bulat dan besar. Bahkan lebih besar dari bulan. Kalau kita terus naik lagi, bumi akan kelihatan semakin kecil. Kalau kita terbang lagi, jauh lagi, 1.000 kilometer, 10.000, 1.000.000 kilometer, bumi nampak tidak? Hilang. Kalau kita terbang lagi selama 1 tahun, bukan terbang selama 5 jam, 1 tahun meninggalkan bumi. Bumi nampak? Tak nampak. Yang nampak nanti sudah matahari, sudah galaksi yang lain, sudah benda-benda yang bertaburan berbilun jumlahnya. Bayangkan kita boleh terbang menggunakan kendaraan yang selaju cahaya. Kita naik kendaraan yang kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya. 300.000 km sesaat. Jadi 1 saat kita sudah meninggalkan bumi,
Jarak antara kita dengan kapal yang kita naiki dalam satu saat sudah 300.000 kilometer. Bumi sudah tidak nampak. Kita sudah nampak benda langit yang lebih besar-besar. Galaksi sudah nampak. Kalau kita terbang katakanlah 1.000 tahun, maknanya bumi langsung hilang. Tak ada nilainya. Wah, kita masih mengarungi langit kan? Bermakna apa? Saiz langit itu ribuan, jutaan, bahkan mungkin bilion kali ganda berbanding Bumi. saiz bumi. Betul ya? Itu maksud saya begitu. Kita boleh ilustrasi saja lah. Kalau kita jamak itu belum memahami betul tentang astronomi atau astrologi, itu aja. Masalahnya, kenapa Allah sengaja menyebut bumi langit ini bersamaan? Sedangkan bandingnya tak ada maknanya pun. Ibaratnya kita umpamanya tiap kali kita menyebut gunung yang besar, Himalaya, kita nak cerita, lalu kita cerita tentang semut umpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya gunung Pajar, Himalaya dan semut. Yalah, kalau menyebut itu biar munasabah le. Kalau sebut Himalaya itu paling tak sebutlah Kinabalu. Kalau bumi dan bulan itu masih okey lah, masih boleh. Kan adalah berapa peratus perbandingannya. Bumi dan matahari okey lah. Bumi dan langit. Ini ada rahsianya. Jamaah sekalian, walaupun saiz langit itu sangat besar, bahkan tak terkira jumlahnya kadarnya berbanding bumi. Tetapi dari peranan, fungsi langit dan bumi, mana ada yang lebih banyak memberikan manfaat kepada kita? Keduanya memberi manfaat kan? Kedua bermanfaat. Tapi mana yang lebih banyak memberi manfaat buat kehidupan? Bumi kah atau langit? Bumi. Bumi. Bumi lebih memberi manfaat daripada langit. Betul. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia ini yang dijadikan sebagai hambanya sekaligus sebagai khalifahnya, Allah hanya izinkan, Allah hanya kehendaki mampu hidup di planet yang mungil, yang kecil mungil, green planet ini. Segala apa yang kita perlukan untuk kita hidup hanya ada di bumi, tidak ada di planet yang lain. Tak ada. Kita perlu makan, perlu minum itu buah, hanya ada di sini. Kita perlu air, hanya ada di sini. Kita perlu oksigen, hanya ada di sini. Hidup yang di tempat lain keluar saya perlu kita. Angkasawan nak tinggalkan bumi hanya beberapa hari pun bawa bekalan oksigen. Teruk, berlatih lama tu, bajunya pun lain. Tak boleh pergi naik apa namanya jadi angkasawan, ikut Challenger atau ikut Soyuz, tiba pakai baju Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Pakai jubah, mentang-mentang karena jubah ni kalau boleh. Jubah ni pakai Islam ni, pakai sunnah Nabi. Ini nak keluar angkasa pakai jubah. Oh, lu di jalan. Kan? Pakaiannya khas. Oh, nak persiadan berlatih berbulan-bulan. Dan tidak mungkin mereka terus hidup selama di sana. Reput tulang kalau balik ke Mesir. Ustaz Nabi tu naik tak payah pakai. Ya? Ustaz Nabi. Nabi bukan ke bulan. Tiap hari saya nyatakan, Mi'raj Nabi itu jamaah sekalian, tiap hari saya katakan, Mi'raj itu perjalanan naik kan? Ya. Bumi ke dari bumi ke Sidratul Muntaha. Pertanyaan saya, Mi'raj Nabi itu perjalanan menempuh jarak ataupun menempuh apa? Menempuh. Oke, kalau astronot angkasawan, kita punya seorang angkasawan dulu. Dalam perjalanan dahulu dia menempuh jarak atau menempuh apa? Jaraknya dari bumi ke apa namanya itu ISS. Bukan bulan, ISS, International Space Station. Bulan jauh lagi, man. Dia jaraknya dekat aja. Dekat je yang Syekh tu naik. ISS, Station Angkasa Lepas. Belum sampai bulan. Belum. 365 km. Dia terbang. Itu pun bumi sudah nampak bulan.
Di situ pun sudah melayang-layang karena sudah berada di luar graviti bumi. Bila di luar graviti bumi, maknanya oksigen pun tak ada. Kalau dia keluar tanpa keluar daripada kapal, pakai baju Melayu, bajunya kena spesial lagi. Itu baru 265 hingga 270 km dari bumi kalau kita buat garisan lurus. Kan? Jadi belum jauh sana, menempuh jarak kan. Jadi boleh dikira dengan jarak kilometer batu. Nabi dahulu meninggalkan bumi suatu tahap, boleh tak dikira dengan batu? Walaupun mungkin sekian juta kilometer, boleh tak? Tidak boleh, karena Nabi Mi'raj ini bukan perjalanan menempuh jarak, bukan. Kalau kita memahami Nabi Mi'raj itu berjalan menempuh jarak, logiknya semakin kita meninggalkan bumi, mana semakin kita dekat. Tak, kalau perjalanan Mi'raj itu menempuh jarak, kan meninggalkan bumi makin naik kan? Logik berpikir semakin kita jauh meninggalkan bumi, mana kita semakin dekat dengan situ. Begitu kan? Enggak, nih berpikir logik. Kalau pikir logik, kalau Nabi itu Mi'raj mana dari bumi ke situ itu menempuh jarak lah. Boleh sekian kilometer, juta batu atau apa. Logiknya, bila seorang itu semakin jauh meninggalkan bumi, semakin tinggi lagi bumi, maka semakin dekat dengan jadi sini bumi, sini seluruh tahap. Kalau kita makin jauh tinggalkan bumi kan makin dekat. Dan seluruh tahap pula Quran kata ada jannatul ma'wa. Surga, betul? Ya. Maknanya kalau kita ingin masuk surga, tinggalkan bumi jauh-jauh. Kalau kita terbang daripada bumi makin jauh, makin dekat dengan surga. Bukan begitu, Mi'raj. Mi'raj bukan begitu. Nabi Mi'raj itu perjalanan antara dimensi. Menembus dimensi. Bukan menempuh jarak batu atau kilometer. Contoh, kalau jamaah katakanlah, kembali saya katakannya, kalau kita dengan tanah perkuburan jauh dekat, kita dengan tanah kubur, boleh dikira dengan kilometer? Boleh kan? 5 batu, 10 batu. Kita sekarang dengan alam kubur, tanya jauh atau dekat? Jauh. Tidak tahu. Tidak jauh atau dekat? Disinilah pertanyaan itu tidak relevan lagi. Bila kita ditanya, adakah kita dengan alam kubur itu jauh atau dekat? Pertanyaan itu tidak relevan. Karena kita tidak boleh mengukur dengan dekat atau jauh. Dekat jauh itu kaitannya dengan ruang dan waktu. Selagi kita hidup dalam ruangan dan space, dan kita masih berada dalam waktu yang sama, bolehlah kita kata jauh atau dekat, sekejap atau lama. Itu kaitannya ruang dan waktu, time and space. Kita dengan di New York jauh agak boleh karena kita masih duduk di ruang yang sama, space yang sama kan. Tapi dunia dengan alam kubur, adakah sama ruangannya? Lain, space-nya lain, waktunya lain. Maka tidak boleh dipanggil, ditanyakan jauh atau karena kita dengan kubur sudah berlainan dimensi. Oke? Kita dengan jin jauh ke dekat? Kalau ada orang tanya itu, pertanyaan Anda itu tidak relevan. Takkan begitu. Kalau kita mau ilmiah, macam mana boleh jauh atau dekat dengan jin? Dia berada di dimensi lain. Nak kata jauh silakan, nak kata dekat silakan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar kita boleh masuk ke alam jin? Pakai Ferrari atau kapal supersonik? Tidak mungkin. Supersonik kita ini hanya mampu bergerak di dalam dimensi yang sama dengan kita. Kalau kita nak pergi alam jin, tak mungkin pakai supersonik. Tidak mungkin. Sebab itu Nabi naik burak itu, burak jangan dibayangkan sebagai macam kapal terbang selaju kilat. Jadi Nabi dulu Mi'raj itu menembus dimensi.
Ada 7 dimensi. Langit pertama, kita langit pertama kan. Masuk langit kedua. Itu dimensinya ada berbeza. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada yang ketujuh itu yakni dimensinya 9. Langit Kita ketujuh dimensi 9. dimensi 9. Kita langit pertama dimensinya 3. Kita ini hidup di alam berdimensi 3. Bukan 3 dimensi ya, dimensi 3. Jin berada di alam yang dimensi 4. Malaikat seterusnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sehingga beza sekali. Di sana sudah tidak ada istilah jauh atau dekat ya. Tidak ada istilah jauh dekat. Lama atau sekejap, tak ada lagi. Karena hidup di sana sudah tidak lagi dipengaruhi oleh time and space. Kalau kita belajar fisik pasti tahu itu. Dan itu Quran mengajarkan. Contoh mudah. Ashabul Kahfi tidur 309. Ketika jaga, mereka merasa berapa? Merasa macam hari. Takkan itu tak ada tanda tanya bagi kita untuk mengetahuinya. Cuman tidur 3 lebih setengah. Ini apa itu benda? Itu walhal itu masih berlaku di bumi. Tidurnya di situ. Tapi masanya untuk menekan ukur masa sudah tidak sama dengan yang jaga. Yang jaga untuk menghitung masa waktu berdasarkan pusingan bumi pada paksinya. Sekali pusing 1 hari kan 24 jam, 44 jam, 3 hari, 4 hari. Kan begitu yang jaga. Bagi Ashabul Kahfi tidak terpengaruh dengan itu. Dia tidak merasakan sehari, 2 hari, seminggu. Karena masa bagi mereka sudah tidak berlaku. Masa kita bagi mereka sudah tidak berlaku. Artinya apa? Bisa macam dalam mimpi dah tu. Ya. Ya, tidak seperti itu. Ya, mungkin ada persamaan tadi dia begitu. Itu semua kaitannya dengan itulah. Kalau kita kan alam ini siapa sekalian, tiba saya katakan ya, alam semesta ini sebenarnya ada 4 unsur saja yang diketahui dengan pasti. Bumi kita, alam. Hanya ada 4 elemen saja. Satu yakni madya, metal. Kedua yakni tokoh, energi. Yang ketiga ada unsur space, ruang, tempat. Yang terakhir zaman, waktu, time. Itu saja. Contoh, dalam diri kita ada tak meter dia? Dalam diri kita ini ada meter dia. Ini yang nampak besar, yang pegang licin-licin itu apa itu namanya? Tulang, daging, urat, itulah meter. Dalam diri kita ada energi tak? Ada. Jantung boleh pump, darah boleh, itu energi dah tu. Tangan saya boleh gerak ni. Hidup kita ini dipengaruhi oleh tempat atau tidak? Kita perlu tempat atau tidak? Ya. Lalu satu kursi hanya untuk seorang, tak boleh 6 orang. Dari sini kita ke dapur, dipengaruhi itu. Sapanya. Space. Kita ini dipengaruhi oleh waktu atau tidak? Ya. Iya, untuk berjalan perlu waktu. Setiap pergerakan itu pasti melahirkan waktu. Waktu itu lahir karena adanya pergerakan. Pergerakan itu berlaku karena ada energi, karena ada benda yang digerakkan oleh energi. Dan empat itu menyatu, jadi alam semesta. Sebab itu karena kita ini hidup dalam sini, tempat dan masa amat besar pengaruhnya buat kita. Contoh, orang yang hidup di negara tropis, panas namanya, dengan orang yang tinggal di kutub, agaknya berbeza atau tidak tubuh badannya? Pasti berbeza. Pengaruhnya besar sekali tempatnya. Waktu juga mempengaruhi kita. Berjalannya waktu pasti ada pengaruh pada diri kita. Percaya atau percaya, jangan boleh kita sendiri. Saya selalu bagian contoh yang mudah. Ambil gambar kita tahun 7 bulan dengan gambar semalam. Dekatkan, dekat. Ini gambar tahun 70, ini gambar semalam. Betul, ini apa? Ya, kan kena beza. Pasal apa beza? Apa yang menyebabkan, yang mempengaruhi kita rupa kita berbeza? Masa. Ashabul Kahfi tak dipengaruhi oleh masa itu. Saya itu ketika masuk
Gua katalah muda muka macam itu, bangun 83 abad pun macam itu muka dia. Karena mereka sudah di luar dimensi waktu dan jin begitu juga. Walaupun jin mati, tapi jin kurang dipengaruhi oleh masa dan tempat. Kalau kita tanya jin, umpamanya, kalau kita katakan berlomba dengan jin, dari sini kita nak pergi ke Amerika, berapa lama? Naik kapal terbang? 25 jam. Katalah non-stop. Sehari semalam katakanlah. Kan? Nak tengok. Lepas itu kita nak berlomba dengan jin. Jin, jom kita lomba dari KL ke US. Dia naik Pak, saya nak naik kapal terbang supersonik. Bukan kapal terbang emas ya, naik supersonik. Masuk slow saja 800 km sejam aja. Ini supersonik. Kelajuan dia yakni lebih ke suara. Kelajuan suara itu kan laju. Supersonik lebih daripada itu. Ya dulu yang hampir menyamai itulah Concorde lah dulu. Sekarang Concorde sudah Allahul Azim. Jen, oke, pergi dulu. Jen, kita pergi dulu. Terbang 10 jam, belum sampai. Kita merasa dah sampai mungkin. Pasti aku menang. Jen rupanya dari situ ke Duri sudah. Jadi kalau kita Jen, berapa lama kamu menempuh masa kamu dengan Jen daripada KL ke? Pantas, karena memang tidak dipengaruhi oleh masa macam kita. Itu baru jin yang Allah cipta dari api. Bagaimana kalau malaikat? Jadi jangan pikir alam itu hanya macam kita macam ini. Ini alam yang paling rendah, namanya alam dunia itu paling rendah. Di sana adalah lebih tinggi, lebih yang akhirat lagi dasar. Jadi jangan kita memahami yang di sana macam kita memahami di sini, gitulah. Kalau di sini kita perlu oksigen, di sana perlu oksigen. Kalau di sini bergerak perlu berjalan, di sana berjalan. Kalau di sini ada 1 hari, 2 hari lama penat, di sana. Jadi kalau Nabi bagi tahu kita, di akhirat tak ada sakit, tak ada penat, tak ada tua, yang ada muda ya. Di surga hanya makan, minum, tak ada toilet. Ya, di surga makan, minum, tak ada buang air besar, buang kecil. Meludah pun di surga ini tidak ada dalam hadis sahih. Meludah tidak ada, keluar kahak tak ada, keluar ingus tak ada. Jadi bukan manusia lagi dah Ustaz. Jaga ya. Kita bukan manusia. Manusia. Ya. Yang masuk surga semua manusia. Tapi Allah ciptakan ya, fisika kita tidak seperti yang di sini perlu makan minum. Maknanya tetap manusia. Dan itu pas Allah maknanya dengan sunatullah yang lain. Jadi istilah dekat dan jauh itu hanya berlaku bagi sesuatu yang berada di alam yang berdimensi 3 macam kita ni lah. Kalau kita awan dengan rumah awan dengan saya jauh tak? Itu boleh. Malaysia dengan Arab Saudi ini jauh tak? Boleh. Agak-agak kalau kita pergi tempat itu buat rumah itu agak lama atau sekejap, boleh. Berapa lama siap rumah ini? Boleh. Setahun kan boleh. Karena masih kita tinggal di alam yang berdimensi 3. Mereka yang tinggal di alam dimensi 3 ini masih berlaku istilah masa dan ruang, space. Lama, sekejap, jauh, dekat. Tapi kalau sudah masuk di alam lebih tinggi, alam malakut, jangan tanya berapa lama ya malaikat Jibril turun daripada rumahnya ke rumah Nabi Muhammad. Jangan tanya berapa lama, berapa jauh agaknya ya tempat Israel office Israel. Kalau Israel punya office lah, cabut nyawa, dengan orang yang nak dicabut nyawanya, kan jauh, kali berapa lama tuh? Hari itu mencabut nyawa orang Amerika. Betul. Tak sampai saat dah orang England pula mati. Terbang pula ke Kanada. Pada masa yang hampir sama sudah ada di Urian. Cemana nih Israel ini? Kita bayangkan, kita pikir malaikat itu macam alam kita kaidahnya. Kena jalan, kena jauh. Ya pening lah sampai jauh.
Bukan begitu cara memahaminya. Alam bukan satu. Dari mana kita tahu alam bukan satu? Allah sudah beritahu, Alhamdulillahi Rabbil, apa maknanya? Segala puji bagi Allah. Allah itu Tuhan. Al-alam itu satu atau banyak? Banyak. Masalah alam itu banyak. Kita ingat kalau zaman Siti Oh. Alami dengan, lalu ada orang beri contoh biasanya begini kan. Saya selalu dengar. Alamin, Allah itu Tuhan sekalian, Allah Tuhan. Mana alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, ya, alam apa namanya? Yalah alam biawak, alam badak sumbu. Contoh itu tak salah. Tuh, tetapi kurang tepat. Sebab kalau kita kata alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam gunung, itu kita baru bagi contoh satu. Jadi alam yang berdimensi 3. Buatlah contoh sebanyak manapun. Selagi kita menyebut manusia, tumbuh-tumbuhan, matahari, alam semut, alam itu semua maknanya satu. Hanya contoh-contohnya itulah. Alam itu banyak. Satu alam yang berdimensi 3. Contohnya alam manusia, alam tumbuhan. Oh, itu puaslah kita menyebut. Alam yang berdimensi 4, gini. Jadi masuk alam itu yang lebih tepat. Tapi kita sering diajar, yang kita dengar, Allah itu Tuhan, sekalian alam, mana alam itu banyak Tuhan-Tuhan, contohnya alam manusia, alam lembu, alam kucing. Kenapa bagi contoh? Itu ibaratnya begini, kita ini perlu makanan Tuhan-Tuhan dan juga minuman. Kita perlu makanan, kita perlu nasi, kita perlu roti, kita perlu. Kenapa kena sebut contohnya? Makanan sudah ada. Itu maksud saya. Jadi kalau alamin yang maknanya luas disempitkan, ya kita jadi macam membatasi kuasa Allah kan. Kalau Allah hanya Tuhan alam ini tadi, alam manusia, alam mana kita membatasi kuasa Allah. Sedangkan kuasa Allah itu meliputi alam yang di Sidratul Muntaha. Kenapa tak sebut di sana termasuk alam itu? Kalau kita hanya menyebut alam semut, alam renggel. Alam kita je lah. Paham ya? Mudah-mudahan dah. InsyaAllah. Ya itu kena dikaji sendiri. Sebenarnya saya yakin ya Mas. Saya cukup yakin lah. Jamaah pasti ada modal untuk memahami tafsir yang seperti ini. Karena jamaah saya yakin kebanyakan belajar di MRSM. Saya yakin itu. Karena dahulu belajar di MRSM, jadi tentu lebih paham gitu loh. Saya dulu hanya belajar Al-Quran, tapi kebetulan yang tafsir Al-Quran itu yang masih banyak ilmu. Jadi kalau ayat-ayat tahunnya dijelaskan dari situ lah. Jadi kami itu belajar tafsir termasuk ilmu itu. Tapi kita katakan itu subjek tafsir. Dan tafsir Al-Quran kan ada ayat tahunnya, ada kan? Ayat akidah ada. Ada. Ayat hukum makam? Ada. Ayat akhlak? Ada. Ayat tentang sejarah? Ada. Ayat tentang apa namanya nih geologi? Antropologi? Ini kenapa belajar yang itu? Itu kami panggil yang itu semua itu pelajaran tafsir. Hanya karena persyaratnya berbeza-beza, jadi kami tidak mengistilahkan ini subjek apa, ini aspek subjek sejarah ada. Karena namanya fakulti tafsir, ya tafsir. Jadi kita belajar merujuknya Al-Quran. Bahkan di sana kita temukan, ya contoh mudah, contoh yang paling mudah. Kalau kita belajar tentang air lah, tentang kapal, siapa ya yang menemukan rumusan tentang air, tentang air? Ya, yang menemukan tentang air. Kalau kita boleh apa boleh apa? Terapung, tenggelam. Kemudian kan, itu bukan pencipta, itu hanya menemukan. Quran sudah cerita. Jadi jangan anggap itu adalah ciptaan Archimedes. Bukan. Tentang gravity, tentang berjatuh, itu bukan
ciptaan Isaac Newton. Ishak Newton namanya. Karena dibaca orang putih Isaac lah. Isaac. Isaac Newton. Bukan, itu hanya kebetulan mengkaji lebih awal, jadi seakan-akan dia. Itu semua ada dalam Quran sudah disebutkan tentang gravity lah, tentang apa relativity massa. Itu bukan Einstein yang menemukan. Massa adalah relatif. 1 jam buat kita belum tentu 1 jam buat orang lain. 1 hari buat kita belum tentu jam bagi makhluk lain. Sangat relatif. 1 jam, 1 bulan di bumi belum tentu 1 bulan sama-sama 1 bulan di planet yang lain. Sangat relatif. 1 minggu bagi orang yang duduk di rumah belum tentu 1 minggu bagi orang yang berjalan. Kan itu mana relatif teori Einstein kan? Quran sudah cerita. Tapi karena dahulu kita belajar tidak merujuk pada seakan-akan ini penemunya, ini penciptanya. Kalau yang menemukan oke, tapi jangan kata yang mencipta. Itu salah ya. Yang menemukan. Yang menemukan. Jadi, Masya Allah, Quran memang kitab yang Allah. Sempurna lah. Quran sempurna kata, "Mafarotna fi misyai." Kami tidak meninggalkan sedikit pun dalam kitab ini. Tidak ada perkara yang terlepas dari Al-Quran. Semuanya disebutkan. Sekecil-kecilnya. Itu Allah berfirman. Ya, kewajiban kita mencarilah. Betul ke semua telah ada dalam Quran. Itu tugas kita. Karena Allah sudah beritahu, pasti benar. Saya itu saja. Mudah-mudahan menampakkan pengetahuan. Jadi yang boleh manfaatkan ilmu yang pelajari dahulu di MRSM, insya Allah boleh membantu itu. Boleh, sangat membantu. Jadi itu saja yang berdua. Silakan dalam majelis, selamat rumah. Kami mereka segala yang boleh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.